Oke guys, kembali lagi bersama saya Yama di sini. Di video kali ini kita akan membahas tentang cryptocurrency kembali. Namun di sesi kali ini kita akan lebih dalam kupas tuntas metrik apa saja yang dapat berguna untuk kita dalam menganalisa kripto. Karena ini bersifat praktikal, jadi kita langsung ke live demo saja teman-teman. Oke, jadi ini ada banyak ya teman-teman metriknya ada 3, 4, 7 atau 8 ya di flow indikator. Di video sebelumnya saya sudah membahas dan memberitahu teman-teman tentang arus dari bursa ya. Jadi karena ya sebelumnya kita tahu bahwa ini lebih tetap bersifat on chain ya, karena ini dirangkum dari seluruh bursa global itu dirangkum jadi satu data. Kecuali kalau teman-teman melihat di bursa tertentu atau di bursa terdesentralisasi tertentu ada data sendiri, nah itu baru off chain. Nah, untuk di indikator flow ini ya teman-teman lebih mengedepankan lebih ke rasionya. Rasio apa saja? Ada rasio whale, ada whale itu kan bagian dari investor yang dia itu memiliki dana banyak ya teman-teman. Ada juga ambil dari minernya, kemudian juga ada rasio dari arus uangnya, arus stablecoin-nya ya, dan lain-lain. Nah, untuk pertama saya akan membahas tentang miner position index. Nah jadi ini teman-teman ya, miner position index ini kita lihat dari weekly-nya ya teman-teman. Itu tuh mengindikasikan bahwa ketika si miner kita tahu ya, penambang Bitcoin atau bahkan penambang beberapa altcoin ya itu kan dia ketika dia sudah mendapatkan penambangannya atau hasil tambangnya dari Bitcoin itu, dia masukkan ke wallet-nya. Nah, itu wallet-nya memang ada tersendiri ya, teman-teman. Kebetulan saya juga dulu, sempat, menambang beberapa, altcoin dan juga Bitcoin ya, teman-teman. Jadi, ada beberapa wallet yang memang itu dikhususkan untuk tempat menyimpan hasil tambangan tersebut. Nah, tipe menambang Bitcoin itu ada banyak ya untuk mendapatkan pendapatannya, teman-teman. Ada yang tipikalnya itu dia itu seperti bentuknya satuan ya. Jadi ibaratnya dalam beberapa waktu itu tidak mendapat penghasilan sama sekali atau tidak mendapatkan Bitcoin sama sekali. Tapi ketika dia blok itu berhasil terpecahkan, biasanya satu kan, satu Bitcoin. Jadi dan itu pun mesinnya itu semakin bagus ya, semakin dia itu kapasitasnya bagus. Nah, itu dia semakin cepat dapat Bitcoin-nya, teman-teman. Nah, tapi kalau mesinnya misalnya cuma 4 terahash gitu, itu, hampir dibilang mustahil ya, kalau nggak dalam arti itu seperti mesin gacha aja. Ya jadi hoki-hokian ya. Nah, ketika si miner position index-nya itu naik, ya itu mengindikasikan kalau kita lihat dari weekly mungkin nggak terlalu kelihatan teman-teman, tapi kalau kita lihat secara all time, nah ketika position index miner itu naik, itu sebenarnya mereka itu peranan lagi memasukkan mereka itu sedang menjual Bitcoin hasil tambangnya. Jadi setelah, kan mesinnya misal ditaruh gitu kan, kemudian selama listriknya itu berjalan dan mereka itu menunggu ya sambil melihat apa, metrik-metrik network-nya itu Bitcoin-nya udah masuk atau belum, atau sudah adakah yang dipecahkan. Nah, ketika sudah cukup, misal mereka target setahun dapat entah 1 atau 2 Bitcoin, mereka masukkan ya ke wallet terus di-withdraw. Nah, itu MPI-nya itu naik, teman-teman. Kita tahu bahwa ketika mereka memasukkan ke bursa kembali hasil tambahan Bitcoin-nya ya, otomatis kan ya ada suplai berlebih di bursa. Nah, sehingga tak jarang ketika miner lagi ibaratnya mau jualan, bursa supply-nya itu outflow berlebih, ya harga itu turun. Mungkin nggak langsung hari itu, nggak langsung crash hari itu, tapi tunggu momentum ketika bersamaan juga seller-seller dari institusi, dari retail di bursa ya, atau individual lainnya. Nah, kita lihat nih secara all time, ketika dia MPI-nya itu naik teman-teman, yang biru ini ya, Miner Position Index-nya, itu Bitcoin itu udah seperti jenuh ya teman-teman, akhirnya dia turun. Ketika si miner itu berusaha untuk jual lagi teman-teman, nah dia tuh konsolidasi sampai di titik di mana sudah jenuh untuk menjual, akhirnya Bitcoin kembali lagi naik. Nah, ketika dia ada miner penjualan besar-besaran, Bitcoin sulit untuk mencapai naik. Jadi ini mungkin nggak bisa dibilang sebagai direct ya, direct sinyal gitu. Jadi tapi ketika teman-teman lihat ini ada beberapa spike ya di beberapa waktu, misalnya November 2024, kemudian Maret 2024 ya. Nah, teman-teman lihat ada beberapa spike. Hati-hati teman-teman. Jadi, hati-hatinya ketika, oh ini kok, bahkan udah banyak tuh ya. Jadi total mungkin ada sekitar 3,4 ya, 3,4 secara value ya, itu posisi indeksnya itu mereka jual besar-besaran ya. Ya teman bisa ambil posisi, "Ah kapan ya saya harus jual?" Gitu. Karena ya at the end ya mereka bakal konsolidasi, harganya kemudian turun. Sini juga teman-teman, ketika miner jualan, turun drastis. Sulit, apalagi kalau dibarengi dengan penjualan dari pihak lain.
Kemudian ada exchange whale ratio. Nah, seperti namanya itu adalah rasio jumlah dari antara whale dengan retail ya teman-teman. Jadi yang whale dengan uang yangnya banyak ya, yang di atas above 100K atau $1 million gitu kan. Ketika gampang aja, ketika whale-nya itu naik berarti ada potensi beberapa waktu lagi dia akan naik seperti ini. Ada spike, ya kemudian naik, di sini ada beberapa spike tinggi, kemudian harga Bitcoin naik lagi. Ini juga ya. Tapi sekali lagi itu nggak langsung instan ya teman-teman. Kemudian untuk fund flow ratio sendiri teman-teman, itu arus uang ya. Singkatnya adalah ketika minor position index itu naik, justru harga itu turun atau sinyal bearish ya. Tetapi bukan sinyal jual saat itu teman-teman. Nah, begitu whale-nya itu rasionya lebih banyak, nah itu adalah sinyal bullish, tapi menunggu price action secara teknikal juga ya teman-teman. Kemudian untuk fund flow ratio ya teman-teman, jadi ketika money money flow di bursa itu dia mulai meranjak naik ya, biasanya itu convergence atau searah dengan pergerakan harga. Jadi ketika money flow-nya naik, masuk kembali ya ke dalam jaringan, bukan supply-nya teman-teman ya, money flow-nya. Nah, harga itu ikut naik ya. Apalagi yang masuk itu bukan whale, dalam arti whale udah masuk duluan, institusi sudah masuk duluan ketika harga sedang sideways atau lagi range-range ketat gitu, lagi akumulasi. Nah, yang membantu harga naik itu retail-retail yang harga belinya itu pasti di harga tinggi gitu. Dan kemudian juga retail yang nggak smart money ya. Jadi kemudian juga retail-retail yang dia tuh telat beli ya teman-teman. Jadi inilah, jadi itu harganya convergence dengan si fund flow rasionya. Jadi kalau rasionya lagi naik di atas seperti ini ya, di atas 0,1 artinya itu sudah puncaknya atau udah kalau dibilang oversold ya teman-teman. Nah, tapi ketika dia sudah mencapai puncaknya dan sudah jenuh ya teman, sama seperti indikator teknikal juga, dia tuh cenderung untuk setelahnya turun atau koreksi, seperti itu teman. Oke, teman-teman, ini exchange stablecoin ratio. Jadi exchange stablecoin ratio itu menghitung rasio stablecoin yang ada di bursa secara global ya teman-teman. Ketika exchange rasionya itu naik ya, artinya orang itu bersiap untuk menjual teman-teman. Kenapa? Karena ya ketika teman-teman sudah misalnya membeli sebuah koin gitu kan, kemudian menjual, otomatis kan hasil penjualan teman-teman itu masuknya ke stablecoin seperti USDT, USDC, atau mungkin beberapa vendor-vendor atau provider stablecoin lainnya ya, kan ada banyak ya teman-teman. Kecenderungan orang itu ketika sudah menjual koinnya dan berubah jadi stablecoin, ya ditarik. Nah, seperti itu. Jadi ketika makin banyak itu stablecoin di dalam bursa, ya dari orang yang memang sudah masuk lama USD-nya, ya berarti udah kecenderungan untuk menjual. Sehingga tak jarang ketika semakin naik atau peranan dia tuh naik, rasio stablecoin-nya dia tuh ngedump, seperti itu teman-teman. Atau ya kalau misalnya teman-teman lihat di bagian USD-nya bisa kelihatan. Kalau tadi kan hanya rasionya, ini tapi dalam bentuk USD. Nah ini teman-teman, ini secara 1 year ya teman-teman. Ketika dia itu stablecoin rasionya itu mulai naik, ada potensi dia tuh untuk menjual. Jadi sehingga harga Bitcoin itu turun, ya. Jadi seperti itu teman-teman. Exchange Shutdown Index ini lebih untuk melacak apakah ada kejadian atau accidental atau force major dari bursa secara global teman-teman, yang menyebabkan kendala dalam penarikan. Kalau kita lihat ketika dia shutdown index satu berarti itu oke, no problem. Jadi nggak ada masalah di bursa manapun di seluruh dunia. Kita lacak satu-satu ya, satu 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 nah ini ada satu nih teman-teman, 0, shadow index-nya. Nah, setelah saya lacak ya teman-teman, di tanggal 27 Februari 2024, itu ada satu exchange dia itu mengalami peretasan, yang menyebabkan beberapa koinnya tuh hilang di tahun 2024. Nah, sebenarnya kalau kita lacak lagi di tahun-tahun sebelumnya, kayak Mt. Gox, kayak, 3SC, kemudian juga bursa-bursa yang sudah kolaps ya teman-teman, itu pasti terlacak di sini ya. Jadi ini lebih ke accident history-nya teman-teman. Tapi kalau teman-teman misalnya ada di bursa tertentu itu melihat ada shutdown ini atau ibarat, kolaps ini ya akan terdaftar di sini. Exchange Info CDD ini teman-teman, ini lebih mengindikasikan sinyal bearish ya ketika dia itu spiking teman-teman. Jadi itu menghitung rata-rata 100 hari sejak koin atau holder lama itu memindahkan koinnya atau dananya itu ke dalam bursa. Jadi terhitung dari 100 hari ya teman-teman.
rata-rata ke belakang. Nah, ketika dia itu spiking, ya ketika dia tuh mulai ada inflow supply di situ, otomatis ya biasanya itu akan jeblok ya atau crash harganya teman-teman, seperti itu ya. Kemudian juga kita lihat, nah ini ada exchange inflow spend output expense, apa sih itu teman-teman? Nah, ini teman-teman kan tahu ya bahwa dari sejak orang itu membeli ya, ya kalau ini kan Bitcoin ya. Jadi ketika Bitcoin itu masuk supply-nya ya ke dalam bursa, nah itu kan dilacak ya teman-teman, itu dari berapa hari kah, ada berapa wallet yang sudah memandang kripto itu atau kalau ini kan Bitcoin, udah berapa hari, berapa lama, berapa bulan. Nah ini ada sampai 10 tahun ya. Nah semakin dia itu banyak ya teman-teman, batasannya atau metriknya teman, ya berarti kita bisa melihat contoh nih, di tanggal 8 Juli 2026 ini ada 14 ribuan ya, dana yang dikucurkan ya untuk membeli Bitcoin ya. Nah, di sini kelihatan, oh berarti ini fresh wallet, wallet yang baru, bukan wallet veteran yang dia tuh udah bahkan sejak zaman Satoshi itu udah beli ya. Kalau di sini kita lihat ada 0,65 ya, dia menahan Bitcoin-nya udah dari sejak 10 tahun yang lalu. Berarti udah sangat sedikit dan mungkin cenderung udah dijual kali beberapa ya. Jadi temen juga bisa lihat dari pertumbuhannya ya. Kita lihat dari sini yang warna biru makin turun, tapi dia itu justru yang fresh wallet itu makin nurun teman-teman. Kalau saya lihat dari sini ya yang dalam waktu 1 bulan terakhir. Jadi yang fresh wallet di 37 ribuan, dia turun sekarang cuma menjadi 12.865 ya sekitar 50% lebih less lah ya. Artinya ya minatnya cukup kurang ya, cukup kurang untuk mengeluarkan dananya ya. Nah seperti itu. Nah ini untuk yang persentasenya ya. Nah ini persentasenya ini kelihatan teman-teman dari 100 ya. Nah harga naik nih saat ini ya di monthly-nya ya, harga Bitcoin naik. Tetapi kalau di puncak yang kemarin tuh teman-teman di harga 66.000 selama 1 hari memang ada 83%-an ya wallet yang masuk gitu. Ya nggak tahu ini apakah dia beli atau jual, tetapi ada wallet baru, ini bukan berdasarkan kepemilikannya ya teman-teman. Kemudian justru yang wallet-wallet yang lama ya, dia tuh nggak masuk ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat lagi baca dari sini ya, intinya sih lebih banyak wallet baru yang masuk ya. Untuk selama 1 hari atau 24 jam ke belakang. Ibaratnya satu dari 100 ya, hanya beberapa 1% lah yang sudah masuk 6 bulan lama lah menahannya, seperti itu. Nah kalau tadi itu durasinya, ya sekarang kita melihat jumlahnya. Ya kita lihat menurun ya teman-teman trennya. Nah jadi cara baca gitu, ketika yang warna garis ini kan price ya, harganya naik, dia trennya menurun. Tren apa? Tren masuk ke bursa kan excess inflow-nya. Berarti di sini kita lihat, kan yang paling besar itu kuning ya, kita lihat warna kuningnya. Oh berarti 100 sampai 1.000 Bitcoin ya, itu masuk supply. Ya inilah awal distribusi ya teman-teman. Nah itu hati-hati karena ini korelasinya negatif ya teman-teman. Ketika dia harga naik, justru sini supply-nya itu banyak yang masuk yang sekitar 100 sampai 1.000 BTC ya. Ini kalau nggak saya lihat ini memang warna kuning yang lebih banyak ya. Nah, untuk saat ini terpantau orang yang memasukkan Bitcoin ya, apa supply Bitcoin masuk ke dalam bursa itu artinya kan harusnya kalau masuk ya bearish ya teman-teman, karena kan itu nol. Artinya well udah cukup mulai mengurangi sentimen negatifnya. Nah, tapi masih ada beberapa dengan 100 sampai 10.000 Bitcoin itu sekitar 296 wallet ya dengan jumlah segitu itu mulai memasukkan ke bursa kembali. Ya mungkin dijual ya tunggu waktunya kapan aja ya. Tetapi ya lebih 58%-nya itu ya wallet-wallet kecil ya teman-teman, yang masuk ya mungkin dia itu untuk trading-trading ya. Ya terakhir mungkin kalau tadi ini persen ya sama aja ya teman-teman. Kalau tadi itu dalam bentuk BTC-nya ini percentage-nya aja. Nah sekarang kita masuk ke exchange supply ratio. Nah itu rasio di mana ketika supply itu kembali masuk ke bursa. Ya gampangnya kalau supply itu kembali masuk ke bursa, biasanya itu sinyal bearish ya tuh. Nah yang putih itu harganya, yang supply rasio itu yang biru. Nah ketika dia naik, mulai naik dan puncaknya dia turun harganya kan. Bahkan dia ketika perpotongan atau crossover-nya. Jadi ya teman-teman lihatlah ketika dia sudah mulai mendekati, simpelnya gitu aja, ketika exchange supply ratio itu mendekati si harganya, nah itu wanti-wanti teman-teman. Karena dia itu divergence. Nah,
Jadi berkorelasinya negatif, ketika naik supply-nya, harga turun. Nah, kalau minor supply ratio tadi, ya itu beda ya dengan minor position index. Kita lihat dulu grafik. Kalau kita lihat ya, dia itu cenderung convergence ya. Jadi ketika dia supply rasionya itu lebih tinggi, harganya itu cenderung mengikuti. Jadi cara bacanya, intinya teman-teman dari semua metrik ini, teman-teman lihat aja reaksi dari harga ke metrik tersebut. Ya, ketika mayoritas itu mengikuti arah harga, ya berarti itu korelasinya positif. Ketika mayoritas harga ke metriknya itu divergence atau tidak mengikuti, berarti itu negatif, seperti itu teman. Jadi ingat teman-teman, kalau stablecoin itu bagaimana ya, ketika stablecoin masuk ke bursa atau lebih banyak lagi dalam waktu tertentu, artinya persiapan untuk menjual. Bisa juga teman bisa lihat di sini. Nah, ini contohnya teman-teman. Jadi USDT dominance itu adalah dominasi dari stablecoin Tether yang peg-nya itu USD ya. Nah, itu ketika dominance-nya atau dominasinya cenderungnya itu lebih banyak ya atau meningkat, Bitcoin itu justru turun. Ya tadi seperti yang metrik saya sampaikan tadi, stablecoin ratio. Dia akan korelasinya negatif. Ini juga ketika stablecoin rasionya naik, harga itu cenderung turun. Karena nggak mungkin tiba-tiba supply-nya masuk lagi ke pasar kalau nggak ada yang mentransfer ke bursa tersebut kan teman-teman. Jadi itu korelasi negatif. Kalau tadi whale ratio, rasio whale-nya naik, nah positif atau convergence. Ya itu teman-teman. Oke, segitu saja dari video kita kali ini. Ingat, tanpa data, dalinganmu hanya asumsi. See you guys in the next video.